Assalamualaikum teman-teman. Aku mau kasih jawaban buat teman-teman yang bilang anaknya diajarin bahasa ibu. Oke, gini, bahasa ibuku bahasa Minang. Karena aku orang Minangkabau, orang Padang, orang Sumbar ya. Terus mereka emang sih kalau aku ngomong apa-apa itu bahasanya di rumah itu 80% bahasa Jerman. Hochdeutsch bilangnya di sini, bukan Schweizerdeutsch, bukan Swiss Jerman ya, tapi Hochdeutsch, bahasa Jermannya. Lalu kenapa belum diajarkan bahasa Indonesia? Begini, ibarat pepatah Minang, di ma bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Maksudnya itu, di mana kalian tinggal, kalian harus ngikuti lingkungannya. Kita kan tinggal di Swiss, bukan nggak mau ngajarin mereka bahasa Indonesia atau fokus ke bahasa Minang. Bahasa Minang tetap kita ajarkan, tapi nggak jadi prioritas utama. Karena di sekolah kan kita belajar bahasa Jerman, anak-anak kan belajarnya bahasa Jerman dan bahasa Inggris. Sama aja kayak di Indonesia, kalau kita tinggal di Indonesia pasti belajar di sekolah pakai bahasa Indonesia dong. Dan di tiap daerah pasti bakal beda-beda dong, ya kan? Nggak mungkin kalian tinggal di Indonesia terus kalian ngomongnya di sekolah ke guru dan ke teman-temannya dengan bahasa penyampaian materi itu dengan bahasa lain kan, nggak mungkin kan. Nah di sini juga gitu, walaupun kan di rumah misalnya pakai bahasa Inggris dengan anak-anak, tapi kan itu bukan bahasa utamanya, karena nanti kan penyampaian materi dengan bahasa asli dong, ya kan. Nah di sini juga begitu. Kalau seandainya aku full bahasa Indonesia atau bahasa Minang ke anak-anak di rumah, lalu buku-buku ini gimana? Pelajaran di sekolah gimana nanti ngejelasinnya? Justru aku nanti juga akan punya masalah ngejelasin ke mereka. Karena mereka ngejelasin dengan bahasa Indonesia, apabila mereka menanyakan sesuatu, nanti di sekolah mereka ngejelasin ke gurunya gimana? Harus pakai bahasa Indonesia? Nggak mungkin dong, ya kan? Nah makanya, seperti kayak gini nih. Kita di sini punya perpustakaan. Kita bikin perpustakaan buat anak-anak. Ini semuanya bahasa Jerman. Karena emang itu kebutuhannya saat ini. Nah, jadi menurut aku ya, parenting yang baik itu adalah kasih ke anak sesuatu yang dibutuhkan. Dibutuhkan apa yang mereka butuhkan saat ini, bukan yang menurut orang lain gitu loh. Jadi, belajar atau bisa bahasa orang tuanya, bahasa salah satu, kan orang tuanya ada dua, satu ayahnya satu ibunya, ya kan. Bukan berarti harus diikutin cuma satu pihak aja. Nah sesuai dengan lingkungan mereka tinggal. Kalau di saat ini yang dibutuhkan ya bahasa Jerman, berarti mereka harus fokusnya bahasa Jerman. Karena di sekolah yang penjelasan materi penyampaian itu kan bahasa Jerman, bukan bahasa Indonesia. Nanti justru mereka akan terkendala kalau kita full bahasa Indonesia di rumah atau bahasa Minang, nanti malah ngejelasin ke guru atau ngejawabnya itu nggak bisa dong, ya kan? Karena kan nggak full bahasa Jerman di rumah. Makanya kita memutuskan di rumah dengan bahasa Jerman dan bahasa Inggris. Karena di sekolah dipelajarinya dengan bahasa Jerman dan bahasa Inggris. Perlu kalian tahu juga nanti di kelas 5 mereka akan belajar bahasa asing lain lagi, bahasa Prancis kalau di sini, karena di Swiss kan ada bahasa Itali, bahasa Jerman Hochdeutsch-nya, yang bahasa Jermannya benar-benar murni bahasa Jerman. Terus yang kedua Schweizerdeutsch bilangnya itu Swiss Jerman. Terus yang di Swiss ini juga ada lagi bahasa Itali, bahasa Prancis, bahasa Spanyol. Terus karena di sini ragam, banyak banget kalau di Swiss. Terus juga ada yang aksennya ke Inggris-Inggrisan juga, yang Prancis, Itali, yang kayak tadi aku bilang itu. Nah makanya itu jalan tengahnya adalah bahasa Jerman, Hochdeutsch-nya gitu. Nah aku liatin ya di buku. Nih bibliotek, ini buku ensiklopedia, semuanya dalam bahasa Jerman. Coba kalian bayangkan kalau aku ngejelasinnya pakai bahasa Indonesia, terus di sekolah ditanya materinya, nggak tahu dong. Aku ngejelasin pakai bahasa Jerman, pakai bahasa Indonesia di sekolah dengan bahasa Jerman. Lalu mereka akan bilang apa ke sekolahnya kalau mereka cuma bisa bahasa Indonesia? Makanya kita memutuskan untuk belajarnya itu full bahasa Jerman.
Jadi bahasa Indonesia ataupun bahasa Minang itu adalah plus, kayak belajar bahasa kedua buat mereka, bukan yang diutamakan. Seperti yang kalian lihat di atas, ini untuk belajar bahasa bahasa Jerman dan bahasa Inggris. Ini semua buku dalam bahasa Jerman di sini. Aku siapinnya, karena itu yang dibutuhkan buat anak-anak saat ini. Ini semua dalam bahasa Jerman. Ensiklopedi. Karena di sekolah nanti mereka kan kalau ditanya sama guru-gurunya akan dijelasin dengan bahasa Jerman. Nggak mungkin aku jelasin dengan bahasa Indonesia, karena nanti mereka kesulitan menjelaskan ke gurunya. Begitu. Sama aja di Indonesia juga begitu kan. Nggak mungkin kan kalian lagi ngejelasin sesuatu ke anak dengan bahasa asing, nanti anak-anak ngejelasin ke jawaban ke gurunya dengan bahasa asing. Kecuali dengan di kelas pelajaran bahasa asing, itu lain lagi ceritanya. Nah, di sini kita siapin buku-buku buat anak-anak. Ini kayak Phonobox namanya. Ini berfungsi untuk ada CD di sini. Nanti box ini akan mengeluarkan suara dan menjelaskan materi serta akan menjelaskan materi yang ada di buku tersebut. Nah, ini phone box ini belongs to this book. Ini satu paket dengan buku ini. Seperti yang kalian lihat, ini anak-anak akan bakal belajar sejarah. Oke, contohnya ini aku akan perlihatkan. Ini materinya yang gini. Lalu misalnya ini taruh di sini. Während der letzten Kriegsjahre gab es noch nationale Meisterschaften in vielen Sportarten. Im Fußball waren es Mannschaften die 2. Liga 4. So, jadi kita support anak-anak kayak gitu. Karena buat kita akademik itu yang diutamakan saat ini, belajar bahasa asing, bahasa Indonesia maksudnya, bahasa Indonesia dan bahasa Minang tetap, tapi bukan jadi hal yang utama sih saat ini. Karena akademik di sekolah itu yang terpenting saat ini, karena kita kan di sini tinggalnya. Terus belajar itu juga penting, maka kita siapkan perpustakaan dengan segala materi untuk belajar. Ini puzzle, ini melatih otaknya. Ini kalian tahu. Ini juga puzzle, map puzzle. Masih ada lagi banyak sebenarnya. Nih. Nah. Menurut aku begitu teman-teman. Tiap orang kan berbeda pendapatnya ya. Tapi kalau kalian seandainya nanya, karena banyak pertanyaan yang kayak begitu, jadi jawaban aku begitu. Jadi jawaban aku begini. Tergantung kebutuhannya. Jadi menurut aku, kasihlah ke anak itu porsi yang mereka butuhkan. Jangan porsi yang menurut orang lain dibutuhkan, tapi tergantung dengan situasi kalian gitu. Jangan karena membandingkan dengan orang lain terus kalian memaksakan keinginan kalian kepada anak-anak, itu nggak bagus. So, jadi jawaban aku kayak gitu. But thank you, makasih udah ngasih saran buat anak-anak belajar bahasa Indonesia. Pasti itu karena mereka juga bakal, kalau suatu saat nanti ke Indonesia, pasti bakal interaksi dengan
saudara-saudaranya di rumah kan di Padang. Ya lebih ininya sih ke bahasa Minang ya. Terus perlu kalian tahu juga, karena anak-anakku suka baca buku, terus di rumah juga kita anjurkan selalu setiap pulang sekolah kerjain PR 30 menit sampai 1 jam itu harus ngulang pelajaran, atau jadi selalu ada plan ya dalam seminggu itu atau dalam sebulan, ada plan dari gurunya materinya apa aja, tebakan dalam 1 semester. Jadi aku selalu advance, maksudnya itu selalu mengajarkan mereka materi selanjutnya gitu sebelum di sekolah dipelajarin. Jadi mereka udah siap dan mereka udah ngerti, jadi mereka tahu apa yang mereka kerjakan gitu. Makanya alhamdulillah si Justin itu top 1. Jadi dia itu selalu memecahkan semua masalah yang dikasih sama guru-gurunya. Bahkan sempat juga dia itu ada satu materi baru dari satu sekolah itu, guru-gurunya nggak ada yang ngerti, tapi dia memecahkan masalah itu gitu. Jadi diunjukin buku barunya, diselesaikan sama dia, sementara guru-gurunya nggak tahu. Nah, nanti pas terima raport aku bakal kasih lihat kalian kalau I can say that I'm proud mom. Soalnya dia itu angka di raportnya itu 10 semua kalau di Indonesia bilangnya. Jadi mereka notesnya bukan kayak dari akademik doang ya, tapi dari tingkah lakunya, gimana interaksinya dengan orang lain, dengan teman-temannya, dengan gurunya. Terus ada lagi nanti cara tangkepnya dalam belajar itu gimana, cepet apa enggak. Terus jadi mereka model raportnya itu bukan kayak matematik 10, bahasa Inggris 10, enggak kayak gitu. Jadi raport mereka itu nanti ada detailnya, kayak dalam kalimat gitu. Nanti kalau pas terima raport aku kasih lihat. Alhamdulillah sih. Jadi dia angkanya angka 6 semua, Ubotrofen kalau di sini bilangnya. Jadi itu kayak cum laude ya. Kalau kita nilai di Indonesia, kalau kayak IPK kan cum laude angkanya tinggi kayak gitu. Jadi video kali ini ngebahas kenapa kita memutuskan untuk anak-anak di rumah bahasanya menggunakan bahasa Jerman dan bahasa Inggris, karena saat ini itulah kebutuhannya. Dan untuk hal lain-lain itu hanya bonus saat ini. Tapi yang paling utama itu belajar agama, akhlak ya, dan akademiknya. Oke teman-teman, bagi yang orang Minang pasti tahu lah ya. Aku udah tulisin juga detail di bawah. Ya kayak aku bilang tadi, di ma bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tapi tetap adat basani syarat basani kitabullah. Agama itu nggak boleh lupa, sekalipun kalian dimanapun kalian berada. Itu aja. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Yang kurang awak, bantu ambo, dukung keluarga ambo biar tambah semangat untuk membuat video. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dicari video tuh sampai selesai, jadi informasinya tuh lengkap, nggak terputus-putus, nggak salah informasi loh, ya kan. Jangan mencari video tuh yang dicari cuma separuh-separuh, nggak lengkap informasinya kan, jadi akhirnya jadi salah tangkap. Oke. Makasih. Assalamualaikum.